Lantai keramik putih itu terasa dingin di telapak kaki Anindita. Ia menekan kain pel ke dalam ember berisi air keruh, memerasnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Perutnya yang membuncit terasa berat, menekan punggungnya hingga terasa pegal. Setiap gerakan membungkuk adalah perjuangan kecil, sebuah pengingat bahwa ada nyawa lain di dalam dirinya yang butuh perlindungan, sementara dunia di sekelilingnya seolah tak peduli. Ia sudah hamil 8 bulan, masa di mana seharusnya ia banyak beristirahat, bukan mengepel lantai seluas ruang tamu rumah mertuanya yang terasa seperti lapangan. Di sudut ruangan, Ibu Ratna, mertuanya, duduk di sofa tunggalnya yang empuk seperti seorang ratu di singgasananya. Matanya yang tajam mengawasi setiap gerakan Anindita, mencari-cari kesalahan. Sebuah majalah fashion tergeletak di pangkuannya, namun perhatiannya sama sekali tidak ke sana. Ia menikmati pemandangan ini, pemandangan menantunya yang ia anggap tak sepadan, bekerja seperti pembantu di rumahnya sendiri. Pelnya yang bersih, Anindita. Suara Ibu Ratna memecah keheningan. Nadanya datar, tanpa emosi, tapi lebih tajam dari pisau. Kemarin aku lihat masih ada bekas jejak sandal Bayu di dekat pintu. Kau ini bekerja tidak pernah tuntas. Apa di kampungmu tidak pernah diajari cara membersihkan rumah dengan benar? Anindita tidak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam, menyembunyikan wajahnya. Percuma saja menjawab. Setiap jawaban akan melahirkan 10 pertanyaan baru. Setiap pembelaan akan dianggap sebagai perlawanan. Ia sudah belajar dalam 2 tahun pernikahannya dengan Bayu, bahwa diam adalah emas, meskipun emas itu terasa seperti timah panas yang menekan dadanya hingga sesak. Ia menggosok lantai lebih keras, berharap gesekan kain pel bisa meredam suara gemuruh di dalam hatinya. Ia ingat kampungnya. Sebuah desa kecil yang asri tempat ia tumbuh besar bersama kedua orang tuanya yang sederhana. Mereka bukan orang kaya, hanya petani biasa. Tapi rumah mereka adalah istana yang penuh tawa dan kehangatan. Ayahnya akan mengajarinya cara menanam padi, dan ibunya akan menunjukkan cara membuat kue-kue tradisional yang lezat. Mereka tidak pernah sekalipun membuatnya merasa tak berharga. Mereka selalu bilang, Anindita, harta terbesar kita adalah hati yang baik. Tapi di rumah ini, hati yang baik seolah tak ada harganya. Hati yang baik diinjak-injak seperti debu di lantai yang sedang ia pel. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun lalu, Anindita hidup sebatang kara. Sampai akhirnya ia bertemu Bayu, seorang pria baik hati yang bekerja di kota. Bayu adalah pria yang lembut, penuh perhatian, dan mencintainya apa adanya. Pernikahan mereka adalah impian yang menjadi kenyataan bagi Anindita. Ia pikir, ia akhirnya menemukan rumahnya kembali. Ia salah besar. Ia hanya menemukan bangunan megah yang dingin, dengan seorang penjaga penjara yang ia panggil ibu mertua. Ibu Ratna tidak pernah menyukainya sejak awal. Di hari pertama Bayu memperkenalkannya, tatapan Ibu Ratna sudah seperti menelanjanginya, menilai harga dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yatim piatu? Dari desa? Tidak punya pekerjaan tetap? Pertanyaan-pertanyaan itu terlontar seperti peluru. Sejak saat itu, Anindita tahu jalannya akan sulit. Bayu sudah berjanji akan selalu melindunginya. Tapi di hadapan ibunya, Bayu seperti singa yang kehilangan taringnya. Ia menjadi seekor anak kucing yang penurut. Suara derit pintu depan membuyarkan lamunan Anindita. Bayu sudah pulang. Anindita merasakan sedikit kelegaan. Setidaknya, ada Bayu di sini. Ia mencoba tersenyum saat suaminya masuk, melepas sepatunya di rak. Assalamualaikum. Sapa Bayu pelan. Waalaikumsalam. Jawab Anindita dan ibunya hampir bersamaan, namun dengan intonasi yang sangat berbeda. Suara Anindita penuh kehangatan, sementara suara Ibu Ratna terdengar seperti kewajiban yang terpaksa dijalankan. Bayu melihat istrinya yang masih berjongkok dengan kain pel. Wajahnya pucat dan keringat membasahi pelipisnya. Seketika rasa bersalah menusuk hatinya. Anna, kamu kenapa masih ngepel? Kan sudah aku bilang, biar nanti kita cari pembantu paruh waktu saja. Kasihan kamu, perutmu sudah sebesar itu. Bayu berjalan mendekat, hendak membantu istrinya berdiri.
Tapi sebuah deheman keras dari arah sofa menghentikan langkahnya. Eh, eh. Baru pulang kerja sudah mau memanjakan istri. Sindir Ibu Ratna. Biarkan saja dia bekerja. Bayu, biar ada olahraganya sedikit. Perempuan hamil itu tidak boleh malas. Nanti anaknya ikut-ikutan malas. Lagi pula, buat apa buang-buang uang untuk pembantu? Toh ada dia yang bisa mengerjakan semuanya. Hemat. Bayu terdiam. Ia menatap ibunya. Lalu menatap Anindita yang masih menunduk. Ia terjebak di tengah-tengah. Ia ingin sekali membela istrinya, membawanya ke kamar dan memintanya beristirahat. Tapi ia tahu, itu hanya akan memicu perang dunia ketiga di rumah ini. Ibunya akan mengomel tanpa henti, menuduhnya sebagai anak durhaka yang lebih mementingkan istri daripada ibu yang telah melahirkannya. Tapi Bu, lihat, Ana pucat sekali. Bayu mencoba bernegosiasi. Pucat itu biasa. Namanya juga orang hamil. Kamu ini tidak tahu apa-apa. Sudah. Sana kamu mandi. Ibu sudah siapkan air hangat. Anindita, cepat selesaikan pekerjaanmu. Lalu siapkan makan malam. Bapakmu sebentar lagi pulang. Perintah Ibu Ratna. Mengalihkan topik pembicaraan seolah keputusan sudah final. Bayu menghela napas panjang. Ia memberikan tatapan maaf kepada Anindita. Sebuah tatapan yang sudah terlalu sering Anindita terima. Tatapan itu seolah berkata, "Maafkan aku tidak bisa berbuat apa-apa." Anindita hanya mengangguk kecil, memaksakan seulas senyum tipis. Ia tidak mau menambah beban suaminya. Ia tahu Bayu juga tertekan. Setelah Bayu naik ke kamarnya, Anindita melanjutkan pekerjaannya dalam diam. Aroma masakan mulai tercium dari dapur. Pertanda ia harus segera bergegas. Ia menyelesaikan pel, lalu berjalan tertatih ke dapur. Pinggangnya terasa seperti mau patah. Ia memegangi perutnya, merasakan gerakan kecil dari dalam. Seolah bayinya memberinya kekuatan. "Sabar ya, Nak. Ibu kuat demi kamu," bisiknya dalam hati. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Hanya ada suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Pak Danu, ayah mertuanya, adalah pria pendiam yang tidak banyak bicara. Ia seolah membangun benteng di sekelilingnya. Tak mau ikut campur dalam drama antara istri dan menantunya. Ia hanya bekerja, pulang, makan, lalu masuk ke ruang kerjanya. Keheningan itu pecah saat telepon genggam Ibu Ratna berdering nyaring. Ia mengangkatnya dengan senyum lebar yang jarang sekali terlihat di wajahnya. "Halo, Jeng Susi. Apa kabar?" Suaranya berubah menjadi ramah dan manis. Sebuah kemunafikan yang membuat Anindita mual. Ibu Ratna berbicara dengan suara keras. Seolah sengaja ingin semua orang di meja makan mendengar percakapannya. Ia berbicara tentang arisan, tentang perhiasan model terbaru, dan tentu saja, tentang anak-anak mereka. "Oh, tentu saja aku ingat Rina, putrimu itu. Wah, hebat sekali dia sekarang sudah jadi manajer di perusahaan multinasional. Calon menantunya juga bukan orang sembarangan ya. Jeng, anak pengusaha tambang dari Kalimantan? Wah, beruntung sekali kamu, Jeng. Pasti nanti hidup putrimu terjamin. Pestanya pasti besar-besaran ya? Aku pasti datang." Anindita terus menunduk. Mengaduk-aduk nasinya yang terasa seperti pasir di mulutnya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Setiap kata yang diucapkan ibunya adalah sebuah anak panah yang sengaja diarahkan kepadanya. Setelah menutup telepon, Ibu Ratna berdeham. Ia menatap Bayu, lalu melirik sinis ke arah Anindita. "Bayu, kamu dengar itu? Rina, teman mainmu waktu kecil, sebentar lagi akan menikah dengan anak pengusaha tambang. Hebat, kan? Orang tua itu harus pintar mencarikan jodoh untuk anaknya. Jodoh yang bibit, bebet, dan bobotnya jelas. Bukan yang asal pungut di jalanan." Darah Anindita berdesir. Asal pungut di jalanan. Kata-kata itu menusuknya tepat di jantung. Ia mencengkeram sendoknya erat-erat, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Bayu terlihat tidak nyaman. "Bu, sudahlah. Jangan membanding-bandingkan seperti itu.
Ana ini istriku. Justru karena dia istrimu, aku harus bicara. Ibu ini hanya ingin yang terbaik untukmu. Coba kamu lihat dia. Ibu Ratna menunjuk Anindita dengan dagunya. Apa yang bisa dia banggakan? Latar belakang keluarga tidak jelas. Pendidikan hanya sampai SMA. Tidak punya keahlian apa-apa. Hanya bisa memasak dan bersih-bersih. Pembantu juga bisa melakukan itu. Seharusnya kamu itu bisa dapat yang jauh lebih baik, Bayu, yang selevel dengan keluarga kita. Cukup, Bu. Suara Bayu sedikit meninggi. Kenapa? Kamu mau membentak ibu demi perempuan ini? Tantang Ibu Ratna, matanya melotot. Anindita tidak tahan lagi. Ia berdiri perlahan. Maaf, Bu, Pak, Bayu. Aku merasa tidak enak badan. Aku mau istirahat dulu. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan cepat menuju kamarnya. Ia tidak mau mereka melihatnya menangis. Ia menutup pintu kamar, menyandarkan tubuhnya yang bergetar di baliknya. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ia merosot ke lantai, memeluk perutnya erat-erat. Isak tangisnya tertahan di tenggorokan. Ia tidak meminta dilahirkan sebagai yatim piatu. Ia tidak meminta hidup dalam kemiskinan. Ia hanya ingin dicintai, ingin diterima. Tapi di rumah ini, ia merasa seperti tamu tak diundang, benalu yang harus segera disingkirkan. Malam itu, awan kelabu terasa semakin pekat menggantung di atas atap rumah tangganya. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Satu-satunya yang membuatnya terus melangkah adalah janin yang bergerak di dalam rahimnya. Sebuah janji kehidupan baru yang ia pegang erat-erat di tengah badai yang menerpanya tanpa ampun. Ia harus kuat, demi anaknya. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan yang sama. Anindita mencoba sebisa mungkin untuk tidak terlihat, bergerak seperti bayangan di rumahnya sendiri. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu mengurung diri di kamar. Ia hanya keluar saat benar-benar diperlukan. Ia ingin menghindari Ibu Ratna, menghindari tatapan tajam dan kata-kata pedasnya. Tapi hari itu, takdir berkata lain. Siang itu, saat Anindita sedang membersihkan lemari pajangan di ruang tamu, sebuah insiden kecil terjadi. Tangannya yang sedikit bengkak karena kehamilan, tanpa sengaja menyenggol sebuah vas keramik biru yang diletakkan di ujung rak. Vas itu adalah peninggalan dari nenek Ibu Ratna. Sebuah benda pusaka yang selalu dibanggakan. Dalam gerak lambat yang mengerikan, vas itu goyah, miring, lalu jatuh ke lantai marmer dengan suara prak yang memekakan telinga. Pecah berkeping-keping. Anindita membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menatap nanar serpihan keramik biru yang berserakan di lantai. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia tahu, ini bukan sekadar vas pecah. Ini adalah akhir dari segalanya. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari lantai atas. Ibu Ratna muncul di ujung tangga dengan wajah penuh amarah. Matanya langsung tertuju pada serpihan vas di lantai. Lalu beralih menatap Anindita dengan tatapan membunuh. "Apa yang kamu lakukan?" desisnya. Suaranya bergetar karena murka. Ia menuruni tangga dengan cepat. Setiap langkahnya seperti hentakan palu godam di dada Anindita. "Maaf, Bu, aku tidak sengaja." Suara Anindita terdengar seperti bisikan, nyaris tak terdengar. Tubuhnya gemetar hebat. "Tidak sengaja? Kamu bilang tidak sengaja?" Ibu Ratna berteriak. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Dasar perempuan ceroboh. Tidak berguna. Kamu tahu apa itu? Itu vas peninggalan nenekku. Satu-satunya kenangan dari beliau. Dan kamu menghancurkannya." Ibu Ratna menunjuk-nunjuk wajah Anindita dengan jarinya. "Aku sudah tahu sejak awal. Kamu ini pembawa sial. Sejak kamu masuk rumah ini, tidak ada ketenangan. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu pikir dengan mengandung anak Bayu, posisimu aman di sini? Kamu salah besar." Air mata Anindita mulai mengalir. Ia mencoba menjelaskan. "Bu, sungguh, aku tidak sengaja. Tanganku licin." "Alasan? Aku tidak butuh alasanmu.
Potong Ibu Ratna kasar. Kamu ini memang tidak pantas berada di sini. Kamu merusak barang berhargaku. Sama seperti kamu merusak nama baik keluargaku. Kamu menodai keluarga ini dengan latar belakangmu yang memalukan. Bayu, yang mendengar keributan dari kamarnya, segera berlari turun. Ia melihat serpihan vas dan ibunya yang sedang murka. Ia langsung paham apa yang terjadi. Bu, ada apa ini? Tanyanya, mencoba menengahi. Ada apa? Kamu tanya ada apa? Ibu Ratna mengalihkan amarahnya kepada putranya. Lihat apa yang sudah dilakukan istrimu ini. Dia menghancurkan vas nenek. Dan kamu masih membelanya. Sudah, Bu. Itu kan hanya kecelakaan. Vasnya bisa kita coba perbaiki. Atau kita cari gantinya. Bujuk Bayu dengan suara pelan. Diperbaiki? Diganti? Ibu Ratna tertawa sinis. Kamu pikir barang antik seperti itu ada tokonya? Otakmu itu sudah diracuni oleh perempuan ini. Bayu, kamu jadi bodoh. Kamu tidak bisa melihat mana intan dan mana kerikil. Ibu Ratna kembali menatap Anindita. Tatapannya semakin dingin dan kejam. Aku sudah tidak tahan lagi. Kesabaranku sudah habis. Rumah ini terlalu sempit untukku dan untuknya. Hari ini, dia harus pergi dari sini. Jantung Anindita seolah diremas. Bayu terbelalak kaget. Bu, apa maksud ibu? Ibu tidak bisa melakukan itu. Anna sedang hamil besar. Ini juga rumahnya. Rumahnya? Ini rumahku. Dan aku tidak sudi rumahku diisi oleh perempuan miskin pembawa sial sepertinya. Ibu Ratna berjalan ke arah Anindita. Tatapannya tak goyah. Aku tidak pernah merestui pernikahan kalian. Aku menerimamu di sini karena terpaksa. Karena kasihan pada anakku yang buta karena cinta. Tapi sekarang sudah cukup. Ia berhenti tepat di depan Anindita. Menatap perut buncit menantunya dengan jijik. Dan jangan kamu pikir bayi itu bisa menjadi pengikatmu di sini. Aku bahkan ragu itu benar-benar anak Bayu. Kata-kata itu adalah tamparan paling keras yang pernah Anindita terima. Tuduhan itu begitu keji, begitu menyakitkan, hingga ia merasa seluruh udaranya tersedot habis. Ia menggelengkan kepalanya. Air matanya mengalir deras. Bu, jangan bicara seperti itu. Kenapa? Kamu takut? Cibir Ibu Ratna. Sudah. Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi. Sekarang, ambil barang-barangmu dan pergi dari rumah ini. Tidak, Bu. Aku tidak akan membiarkan Anna pergi. Bayu akhirnya memberanikan diri, berdiri di antara Anindita dan ibunya, mencoba melindungi istrinya. Tapi Ibu Ratna sudah kalap. Ia mendorong Bayu ke samping. Minggir kamu, Bayu. Jangan jadi anak durhaka. Kamu mau melawan ibumu demi perempuan ini? Hah? Ancaman itu selalu berhasil. Bayu membeku di tempatnya. Ia menatap ibunya dengan tatapan putus asa, lalu menatap Anindita dengan rasa bersalah yang tak terhingga. Ia kembali gagal. Ibu Ratna mencengkeram lengan Anindita dengan kasar. Ayo, pergi. Bu, jangan, Bu. Aku mohon. Anindita memohon, mencoba menahan tubuhnya. Aku mau pergi kemana malam-malam begini? Aku sedang hamil, Bu. Itu bukan urusanku. Kamu bisa kembali ke kampungmu, atau tidur di jalanan. Aku tidak peduli. Ibu Ratna menyeret Anindita yang menangis terseduh-seduh menuju pintu depan. Ia membuka pintu dengan kasar. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajah Anindita. Pergi. Ibu Ratna mendorong tubuh Anindita yang lemah itu keluar dari pintu. Anindita tersungkur di teras yang dingin. Ia refleks melindungi perutnya dengan kedua tangannya. Dari dalam rumah, Ibu Ratna mengambil sebuah tas kain kecil berisi beberapa potong baju Anindita yang sudah ia siapkan entah sejak kapan, lalu melemparkannya keluar. Tas itu jatuh dengan bunyi gedebuk pelan di samping Anindita. Dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Wanita miskin sepertimu tidak pantas jadi menantuku. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Dengan kata-kata terakhir yang penuh kebencian itu, Ibu Ratna membanting pintu dengan keras. Blam! Suara itu diikuti dengan bunyi kunci yang diputar dari dalam.
Semuanya terjadi begitu cepat. Anindita masih tersungkur di lantai teras yang dingin, menatap pintu kayu berwarna coklat itu dengan tatapan kosong. Dunianya runtuh. Rumah yang ia pikir akan menjadi tempatnya berlindung, kini telah mengusirnya tanpa ampun. Ia mencoba bangkit. Tangannya yang gemetar menopang tubuhnya. Ia berjalan tertatih ke gerbang, memandang ke dalam rumah. Lampu-lampu masih menyala terang, tapi di dalamnya terasa gelap dan hampa. Ia bisa melihat bayangan Bayu di jendela, berdiri mematung. Ia tidak keluar. Ia tidak menolongnya. Anindita memanggil namanya dengan suara lirih. Bayu. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rasa hampa yang luar biasa. Ia bukan hanya diusir dari rumah, ia merasa diusir dari kehidupannya sendiri. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Dengan langkah berat, ia mengambil tas kainnya. Ia membelai perutnya. Sumber kekuatannya satu-satunya. Kita pergi ya, Nak. Kita cari tempat lain. Ibu janji akan melindungimu. Bisiknya pada janin yang tidak tahu apa-apa itu. Ia berjalan menjauh dari rumah itu. Menjauh dari satu-satunya tempat yang ia kenal di kota ini. Setiap langkah terasa seperti menapaki pecahan kaca. Ia tidak punya tujuan. Ia tidak punya uang. Ia hanya punya dirinya sendiri dan nyawa kecil di dalam kandungannya. Malam itu menjadi saksi. Sebuah pintu telah tertutup rapat untuknya. Memaksanya untuk mencari pintu lain yang entah ada di mana. Langit gelap tanpa bintang. Seolah ikut merasakan kepedihan hatinya yang hancur berkeping-keping. Sama seperti vas biru peninggalan nenek mertuanya. Jalan aspal di bawah kakinya terasa keras dan dingin, mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya setiap kali ia melangkah. Anindita berjalan tanpa arah, membiarkan kakinya membawanya pergi dari satu-satunya tempat yang pernah ia sebut rumah di kota ini. Udara malam terasa menusuk kulit. Berbeda dari udara dingin pendingin ruangan yang biasa ia rasakan. Ini adalah dingin yang nyata. Dingin yang membawa serta aroma debu jalanan dan kesepian. Ia memeluk tas kainnya erat-erat di dada. Seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan keputusasaan. Di dalamnya hanya ada beberapa helai daster dan pakaian dalam. Tidak ada uang sepeser pun. Tidak ada identitas. Tidak ada harapan. Kepalanya terasa kosong. Syok akibat pengusiran tadi masih menyelimuti pikirannya seperti kabut tebal. Ia terus memutar ulang kejadian itu. Suara vas pecah, teriakan Ibu Ratna, wajah diam Bayu, dan bunyi pintu yang dibanting menutup. Setiap detail terasa seperti sayatan baru di hatinya. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Ia sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Ia patuh, ia rajin. Ia tidak pernah membantah. Ia menelan setiap hinaan dan sindiran dengan senyuman pahit. Berharap suatu saat nanti Ibu Ratna akan luluh dan menerimanya. Ia berharap, demi Bayu dan demi anak yang dikandungnya. Tapi semua usahanya sia-sia. Di mata Ibu Ratna, ia hanyalah kotoran yang harus disingkirkan. Dan Bayu, memikirkan suaminya membuat dadanya terasa lebih sesak. Ia mencintai Bayu. Ia sangat mencintainya. Tapi cinta saja ternyata tidak cukup untuk membangun sebuah benteng. Benteng mereka terlalu rapuh. Hancur oleh satu gertakan dari Ibu Ratna. Ia melihatnya. Ketidakberdayaan di mata suaminya. Ia tahu Bayu juga menderita. Tapi penderitaannya tidak sebanding dengan rasa sakit dikhianati dan ditinggalkan di saat ia paling membutuhkannya. Lampu-lampu kota yang berkelip indah dari kejauhan kini terlihat seperti mata-mata raksasa yang menertawakan nasibnya. Mobil-mobil melesat di sampingnya. Di dalamnya ada keluarga yang tertawa, pasangan yang bercengkerama, orang-orang yang memiliki tujuan. Sementara ia, Anindita, hanyalah sesosok bayangan yang berjalan gontai di trotoar yang retak. Ia merasa tak terlihat, terhapus dari dunia. Tiba-tiba, sebuah kram perut yang hebat membuatnya berhenti melangkah. Ia terengah-engah, memegangi perutnya yang mengeras. Rasa sakit dan takut menjalari seluruh tubuhnya. Jangan sekarang, Nak. Ibu mohon. Jangan sekarang. Ia bersandar pada dinding sebuah toko yang sudah tutup.
mencoba mengatur napasnya yang memburu. Ia sendirian di jalanan, hamil besar, dan merasakan sakit. Kepanikan mulai merayapinya. Bagaimana jika ia melahirkan di sini? Siapa yang akan menolongnya? Bayangan-bayangan buruk berkelebat di benaknya. Ia melihat dirinya terbaring di lorong yang kotor, melahirkan sendirian dalam kegelapan. Ia melihat bayinya menangis kedinginan. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba mengusir pikiran-pikiran mengerikan itu. Ia menatap perutnya. Tempat kehidupan baru itu tumbuh. Sebuah tendangan lembut dari dalam seolah menjawab kegelisahannya. Itu adalah sinyal, sebuah pengingat. Ia tidak sendirian. Ia memiliki anaknya. Dan demi anaknya, ia harus kuat. Demi anaknya, ia harus bertahan hidup. Rasa sakit di perutnya perlahan mereda. Tekad baru mulai tumbuh di dalam hatinya. Sekeras baja. Ini bukan lagi tentang dirinya, tentang harga dirinya yang terinjak-injak, atau tentang sakit hatinya pada suami dan mertuanya. Ini tentang nyawa yang ia bawa. Ia adalah seorang ibu, dan seorang ibu adalah pejuang. Dengan pikiran itu, ia kembali berjalan. Kali ini, langkahnya lebih mantap. Ia tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Tujuannya sekarang adalah menemukan tempat yang aman untuk malam ini. Sebuah tempat di mana ia dan bayinya bisa berlindung dari dingin dan bahaya. Ia berjalan menyusuri jalanan yang semakin sepi. Ia melihat seorang pengemis tua tidur di depan sebuah ruko, hanya beralaskan koran dan berselimutkan sarung tipis. Ia melihat anak-anak jalanan meringkuk di bawah jembatan layang, saling berpelukan mencari kehangatan. Hatinya teriris. Inikah dunia yang akan ia perlihatkan pada anaknya nanti? Ketakutan itu kembali. Tapi kali ini ia tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia mengubahnya menjadi kekuatan. Ia tidak akan berakhir seperti itu. Ia menolak untuk menyerah. Setetes air jatuh di pipinya. Lalu setetes lagi. Gerimis mulai turun, mengubah debu jalanan menjadi lumpur. Dalam sekejap, gerimis itu berubah menjadi hujan deras. Anindita basah kuyup dalam hitungan detik. Pakaiannya yang tipis menempel di kulit, membuatnya menggigil kedinginan. Ia harus segera menemukan tempat berteduh. Matanya nanar mencari perlindungan. Di seberang jalan, di ujung sebuah gang kecil, ia melihat cahaya remang-remang dari sebuah papan nama. Mushola Al-Ikhlas. Tanpa pikir panjang, ia menyeberang jalan yang licin, tidak peduli pada klakson mobil yang memekakan telinga. Ia sampai di teras mushola yang kecil namun bersih. Atapnya melindunginya dari guyuran hujan. Ia duduk di lantai keramik yang dingin, menyandarkan punggungnya yang lelah ke dinding. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan. Setidaknya, di sini ia aman dari hujan. Ia menatap air hujan yang jatuh seperti tirai, memisahkan dirinya dari dunia luar yang kejam. Di tempat suci ini, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia menumpahkan sisa air matanya dalam diam, bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan untuk melepaskan beban. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di sana, gemetar menahan dingin, saat sebuah pintu di sampingnya terbuka. Seorang lelaki tua kurus dengan peci putih dan sarung kotak-kotak keluar. Wajahnya yang keriput memancarkan kebaikan. Ia adalah Marbot, penjaga mushola itu. Ia tampak terkejut melihat seorang wanita hamil basah kuyup duduk di teras musholanya tengah malam. Astagfirullah, Neng. Kenapa di sini hujan-hujanan? Tanyanya dengan suara serak yang ramah. Anindita hanya bisa menatapnya. Bibirnya terlalu kaku untuk berbicara. Lelaki tua itu sepertinya mengerti. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak menghakimi. Ia hanya melihat seorang manusia yang sedang kesusahan. Tunggu sebentar ya, Neng, katanya. Lalu masuk kembali ke dalam. Tak lama kemudian, ia kembali membawa segelas teh hangat dan sepotong roti tawar. Diminum dulu tehnya, Neng, biar badannya hangat. Ini ada sedikit roti. Dimakan ya. Neng pasti lapar. Anindita menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Kehangatan dari gelas itu menjalar ke telapak tangannya, sedikit menghalau rasa dingin.
Ia meminum teh itu perlahan, merasakan manisnya cairan hangat itu mengalir di tenggorokannya, menghangatkan jiwanya yang beku. Sebuah kebaikan kecil dari orang asing terasa begitu besar artinya di saat seperti ini. Air matanya kembali menetes. Kali ini karena terharu. "Terima kasih, Pak," bisiknya dengan suara parau. "Sama-sama, Neng. Sudah, jangan menangis. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya," kata lelaki tua itu dengan bijak. "Bapak tidak bisa izinkan Neng masuk ke dalam, karena ini musola umum. Tapi Neng boleh istirahat di teras ini sampai pagi. Di sini aman. Bapak tinggal di kamar kecil di belakang." Anindita mengangguk. Tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih berulang kali dalam hatinya. Ia memakan roti itu perlahan. Setiap gigitannya terasa sangat berharga. Tenaganya perlahan pulih. Setelah lelaki tua itu kembali masuk, Anindita menyandarkan kepalanya ke dinding. Hujan di luar sudah mulai reda, menyisakan udara yang bersih dan sejuk. Suara katak bersahutan dari selokan terdekat. Untuk pertama kalinya sejak ia diusir, ia merasa sedikit damai. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Sebuah malam yang merenggut semua yang ia miliki. Rumah, suami, dan harga dirinya. Tapi malam itu juga memberinya sesuatu yang baru. Kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki dan kesadaran bahwa ia harus berjuang sendiri. Ia memejamkan matanya, memeluk perutnya yang berisi buah hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ia tidak tahu bagaimana ia akan melanjutkan hidup. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Ia akan menyambut Fajar sebagai seorang Anindita yang baru. Seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Fajar menyingsing dengan warna kelabu yang pucat. Seolah langit pun ikut berduka. Anindita terbangun karena suara azan subuh yang merdu dari pengeras suara musola. Tubuhnya terasa kaku dan pegal setelah tidur dalam posisi duduk semalaman. Dinginnya lantai keramik masih terasa menembus hingga ke tulang. Kebaikan Pak Marbot semalam terasa seperti mimpi indah yang singkat. Dan kini ia harus kembali menghadapi kenyataan pahit. Ia berterima kasih sekali lagi kepada lelaki tua itu, yang memberinya sebotol air mineral sebelum pamit untuk memulai aktivitasnya. Anindita tahu ia tidak bisa berlama-lama di sini. Ia tidak mau merepotkan orang baik itu lebih jauh. Dengan berat hati, ia melangkah kembali ke jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja. Perutnya terasa lapar, tapi ia tidak punya uang sama sekali. Ia berjalan melewati sebuah warung nasi. Aroma nasi uduk dan gorengan yang menusuk hidung membuatnya menelan ludah. Ia melihat orang-orang sarapan dengan lahap, sementara ia hanya bisa berjalan melewatinya. Rasa perih di perutnya bercampur dengan rasa perih di hatinya. Ia merasa begitu kecil dan tidak berarti. Ia menemukan sebuah taman kota kecil dan duduk di salah satu bangku kosong. Ia menatap kosong ke arah anak-anak yang bermain di ayunan. Tawa riang mereka terdengar seperti musik dari dunia lain. Ia mengelus perutnya. Apakah anaknya nanti bisa tertawa seperti itu? Bisakah ia memberikan kehidupan yang layak untuknya? Keraguan mulai menggerogoti tekad yang sudah ia bangun semalam. Ia merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Putus asa mulai membayangi pikirannya sekali lagi. Ia merogoh tas kainnya. Entah apa yang ia cari. Mungkin hanya sebuah gerakan refleks untuk memastikan satu-satunya miliknya masih ada. Jemarinya menyentuh sebuah benda keras yang terjahit di lapisan dalam kain tas. Ia mengerutkan kening. Ia ingat sekarang. Benda itu sudah ada di sana sejak lama. Sebuah benda yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Dengan sedikit tenaga, ia merobek jahitan di sudut lapisan dalam tas itu. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari kain beludru yang warnanya sudah kusam. Tangannya yang sedikit gemetar membukanya. Di dalamnya ada sebuah bros tua berwarna perak pudar. Bentuknya aneh, seperti ukiran sulur daun yang melingkari sebuah huruf W yang ditulis dengan gaya kuno. Bros itu tidak berkilau seperti emas atau berlian, tapi pengerjaannya sangat halus dan detail. Ini adalah satu-satunya peninggalan berharga dari ibunya. Sebelum meninggal, ibunya pernah berpesan sambil memberikan bros ini kepadanya. "Anna, ini milik nenekmu.
Ibu tidak punya apa-apa untuk diwariskan padamu selain ini. Simpan baik-baik. Ya. Di balik bros itu, terlipat selembar kertas kecil yang sudah menguning dan rapuh. Anindita membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangan ibunya yang rapi masih terbaca jelas. Di sana tertulis sebuah deretan angka nomor telepon, dan di bawahnya ada sebuah kalimat singkat. Hubungi jika kau benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Jantung Anindita berdebar kencang. Selama ini, ia tidak pernah menganggap serius pesan itu. Ia pikir itu hanyalah nomor telepon kerabat jauh yang mungkin sudah tidak aktif lagi. Saat ia masih punya orang tua, ia merasa punya segalanya. Saat ia menikah dengan Bayu, ia pikir ia sudah menemukan keluarganya. Ia tidak pernah merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Sampai hari ini, kalimat itu terasa begitu nyata. Ia benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Ia sebatang kara di kota besar yang kejam ini, dengan seorang bayi di dalam kandungannya. Haruskah ia menelepon? Keraguan melandanya. Bagaimana jika nomornya sudah tidak aktif? Bagaimana jika orang di seberang sana tidak mengenali ibunya? Bagaimana jika ia hanya akan ditertawakan atau diusir? Harapan palsu akan jauh lebih menyakitkan daripada tidak berharap sama sekali. Ia menatap bros di tangannya, lalu ke kertas kecil itu. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Satu-satunya pintu yang mungkin masih tersisa untuknya. Sebuah tendangan lembut dari dalam perutnya seolah memberinya jawaban. Ia tidak boleh ragu. Ia harus mencoba. Demi anaknya. Masalah berikutnya adalah, bagaimana cara menelepon? Ia tidak punya ponsel. Ia harus mencari telepon umum. Ia berdiri dan mulai berjalan. Matanya awas mencari kotak telepon umum yang kini sudah menjadi barang langka. Di sakunya, ia ingat masih menyimpan beberapa keping uang receh. Sisa kembalian saat membeli minum beberapa hari yang lalu. Semoga saja cukup. Setelah berjalan hampir setengah jam, akhirnya ia menemukannya. Sebuah bilik telepon umum yang tua dan berdebu, terjepit di antara kios rokok dan pangkalan ojek. Ia masuk ke dalam bilik yang sempit dan pengap itu. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan koin-koinnya. Bunyi, kling. Saat koin itu jatuh terasa begitu nyaring. Ia menekan angka-angka di kertas itu satu persatu. Jarinya terasa kaku. Setiap digit terasa seperti sebuah langkah menuju takdir yang tidak diketahui. Ia menempelkan gagang telepon yang dingin dan berbau aneh itu ke telinganya. Nada sambung terdengar. Kali. 2 kali. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Ia sudah hampir menyerah. Berpikir tidak akan ada yang menjawab. 3 kali. 4 kali. Lalu, sebuah bunyi. Klik. Panggilan itu tersambung. Halo? Sebuah suara berat dan serak terdengar dari seberang. Suara seorang pria tua. Nadanya terdengar tegas, singkat, dan sedikit tidak sabar. Anindita menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Halo, selamat pagi, Pak. Sapanya dengan suara bergetar. Ya, pagi. Dengan siapa saya bicara? Tanya suara itu, masih dengan nada yang sama. Maaf mengganggu, Pak. Nama saya Anindita. Saya putri dari ibu yang bernama Anjani. Katanya, menyebutkan nama almarhumah ibunya. Hening. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Anindita pikir panggilannya terputus. Ia hendak menutup telepon dengan perasaan kecewa. Lalu, suara di seberang itu terdengar lagi. Kali ini, nadanya berubah total. Rasa tidak sabar itu hilang. Digantikan oleh keterkejutan dan urgensi yang tidak salah lagi. Tunggu, siapa nama Anda tadi? Anindita? Putri dari Anjani Wijoyo. Anindita terkejut. Ia tidak pernah tahu nama belakang ibunya adalah Wijoyo. Iya, Pak. Ibu saya Anjani. Keheningan kembali terjadi. Kali ini terasa lebih menegangkan. Anindita bisa mendengar suara napas yang tertahan dari seberang. Di mana Anda sekarang, Nona Muda? Nona Muda? Anindita bingung dengan panggilan itu. Saya ada di sebuah telepon umum di taman kota. Pak, tetap di sana. Jangan bergerak.
Jangan pergi kemana-mana. Jangan berbicara dengan siapapun. Kirimkan alamat lengkap taman itu melalui pesan singkat ke nomor ini sekarang juga. Perintah suara itu dengan cepat dan lugas. Tapi Pak, saya tidak punya ponsel. Ini telepon umum. Kalau begitu, sebutkan saja nama taman dan jalan utamanya. Sebutkan patokan yang paling jelas di dekat sana. Desak suara itu lagi. Anindita menyebutkan nama taman dan nama jalan yang ia ingat dari papan nama di sudut jalan. Ia juga menyebutkan kios rokok dan pangkalan ojek di sampingnya. Baik, kami mengerti lokasinya. Saya ulangi, jangan pergi dari sana. Tetap di dekat telepon umum itu. Bantuan akan segera datang. Kami sedang dalam perjalanan. Bantuan? Bapak siapa? Ada apa ini? Tanya Anindita. Semakin bingung. Tapi tidak ada jawaban lagi. Yang terdengar hanyalah bunyi. Tut-tut-tut. Panggilan itu sudah diputus. Anindita berdiri mematung di dalam bilik telepon yang pengap. Gagang telepon masih menempel di telinganya. Pikirannya berputar-putar. Siapa pria itu? Mengapa ia memanggilnya? Nona muda? Bantuan apa yang akan datang? Ribuan pertanyaan memenuhi benaknya. Ada sedikit rasa takut, tapi ada juga secercah harapan yang mulai menyala di dalam hatinya yang gelap. Sebuah harapan yang begitu terang hingga membuatnya silau. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi ia merasa malam panjangnya mungkin akan segera berakhir. Ia melangkah keluar dari bilik telepon, dan menunggu. Pagi itu, Ibu Ratna bangun dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia merasa seolah sebuah beban berat yang selama ini menekan pundaknya telah terangkat. Ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tanpa harus mendengar suara langkah kaki Anindita yang selalu terdengar ragu-ragu di lorong, atau melihat wajah menantunya yang menurutnya selalu terlihat murung dan membawa energi negatif. Rumah terasa lebih ringan, lebih bersih. Ia telah berhasil membersihkan rumahnya dari kotoran yang tidak diinginkan. Ia memulai paginya seperti biasa. Membuat secangkir teh mahal dari Tiongkok, favoritnya. Lalu duduk di sofa empuknya di ruang tamu. Matanya memandang berkeliling. Semua perabotan mahal itu kini terasa lebih bersinar. Tidak ada lagi bayangan Anindita yang sedang membungkuk mengepel lantai atau mengelap debu dengan wajah pucatnya. Yang ada hanyalah keheningan yang memuaskan. Ia merasa seperti seorang jenderal yang telah memenangkan perang. Ia telah merebut kembali putranya, dan yang lebih penting, ia telah menegakkan kembali standar dan harga diri keluarganya. Saat Bayu turun untuk sarapan, penampilannya jauh dari kata baik. Matanya merah dan sembab, dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya, menandakan ia tidak tidur semalaman. Ia bergerak seperti mayat hidup, duduk di meja makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap kosong pada piringnya. Ibu Ratna mendecakkan lidahnya. Sudahlah, Bayu. Jangan pasang wajah seperti itu. Apa yang ibu lakukan itu demi kebaikanmu. Perempuan seperti dia itu tidak baik untuk masa depanmu. Dia itu benalu. Sekarang kamu bebas. Nanti, ibu akan carikan kamu istri yang jauh lebih baik. Yang sederajat, yang cantik, kaya, dan dari keluarga terpandang. Kamu akan berterima kasih pada ibu suatu saat nanti. Bayu tidak merespons. Ia hanya mengaduk-aduk nasinya dengan sendok. Tidak ada sedikit pun niat untuk memakannya. Rasa bersalah menggerogotinya dari dalam. Bayangan Anindita yang tersungkur di teras, tatapan matanya yang penuh luka, dan pintu yang ia biarkan tertutup rapat, terus menghantuinya. Ia merasa menjadi pria paling pengecut di dunia. Melihat putranya yang tidak bereaksi, Ibu Ratna menghela napas. Ia pikir Bayu hanya butuh waktu. Ya sudah, kalau tidak mau makan, nanti juga kalau lapar kamu cari makan sendiri, katanya, lalu bangkit dari kursinya. Ia memutuskan untuk melakukan kegiatan favoritnya di pagi hari, merawat taman mawar di halaman depan rumahnya. Mawar-mawar itu adalah kebanggaannya. Ia merawatnya dengan sangat teliti, memberinya pupuk terbaik, dan memangkasnya secara teratur. Baginya, mawar-mawar itu adalah simbol keindahan dan status. Seperti keluarganya, harus terlihat sempurna dari luar.
Ia mengenakan topi lebar dan sarung tangan, lalu keluar ke teras dengan gunting pangkas di tangannya. Matahari pagi terasa hangat di kulitnya. Ia mulai memangkas beberapa daun yang layu, sambil bersenandung kecil. Beberapa tetangga yang lewat menyapanya, dan ia membalasnya dengan senyum ramah yang dibuat-buat. Ia adalah Nyonya Danu, seorang wanita terhormat di lingkungan itu. Citra itu harus selalu ia jaga. Saat itulah, dari ujung jalan, ia mendengar suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga. Bukan suara mobil biasa yang setiap hari lewat. Ini adalah suara yang berbeda, suara kemewahan. Ia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya. Sebuah mobil sedan hitam panjang yang mengkilap muncul, bergerak pelan dengan keanggunan seekor macan kumbang. Ia mengenali mereknya, Mercedes-Benz S-Class seri terbaru. Mobil itu tampak sangat asing dan mencolok di jalanan komplek perumahan mereka yang biasa saja. Ibu Ratna mengerutkan kening. Siapa yang datang? Mungkin salah satu kolega bisnis suaminya yang sukses besar. Ia menegakkan punggungnya, bersiap memasang senyum terbaiknya jika mobil itu berhenti di depan rumahnya. Tapi kemudian, di belakang mobil pertama, muncul mobil kedua dengan merek dan warna yang sama. Lalu yang ketiga, dan keempat. Satu persatu, iring-iringan mobil mewah itu memasuki jalanan komplek mereka, bergerak dalam formasi yang rapi dan senyap. Ada beberapa mobil Mercedes, beberapa BMW seri 7, dan bahkan sebuah Cadillac Escalade yang besar dan gagah. Jantung Ibu Ratna mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ini bukan kunjungan bisnis biasa. Ini seperti iring-iringan pejabat negara atau rombongan kerajaan. Para tetangga yang tadinya hanya menyapa sambil lalu, kini berhenti total. Beberapa keluar dari gerbang rumah mereka, berdiri di pinggir jalan dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Suasana di jalanan yang tadinya sepi, kini terasa tegang dan penuh antisipasi. Ibu Ratna menghitung. 1, 2, 3, 10. Ada 10 mobil mewah yang kini berbaris rapi di sepanjang jalan di depan rumahnya. Egonya membengkak. Pastilah mereka datang untuk menemuinya. Atau suaminya. Mungkin ada proyek besar yang akan ditawarkan. Ia mulai membayangkan betapa iri para tetangganya saat ini. Ia melepas sarung tangannya, merapikan rambut dan pakaiannya, bersiap menyambut tamu-tamu agung itu. Tapi kebingungan mulai muncul saat mobil-mobil itu tidak berhenti tepat di depan gerbangnya. Mereka berhenti beberapa meter lebih jauh, di dekat taman kecil di ujung jalan. Tempat di mana ada sebuah bilik telepon umum tua yang sudah jarang sekali digunakan. Pintu-pintu mobil itu terbuka serempak. Dari setiap mobil, keluar pria-pria tegap berbadan besar. Semuanya mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi hitam. Mereka memakai kacamata hitam dan alat komunikasi di telinga mereka. Mereka bergerak dengan efisien dan terorganisir, seperti pengawal profesional. Mereka tidak berjalan ke arah rumah Ibu Ratna. Sebaliknya, mereka menyebar, membentuk semacam perimeter pengamanan di sekitar area taman dan telepon umum itu. Ibu Ratna berdiri mematung di halamannya. Gunting pangkas masih tergenggam di tangannya. Senyum yang sudah ia siapkan di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi bingung dan sedikit tersinggung. Kenapa mereka berhenti di sana? Kenapa mereka mengabaikan rumahnya? Para tetangga mulai berbisik-bisik, melontarkan tatapan bertanya ke arahnya. Ia merasa sedikit dipermalukan. Lalu, pintu mobil yang paling mewah di barisan itu, sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam yang tampak seperti istana berjalan, terbuka. Seorang supir berseragam putih membukakan pintunya dengan hormat. Ibu Ratna menahan napas. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, berusaha melihat lebih jelas siapa sosok penting yang akan keluar dari mobil itu. Ia mengharapkan seorang pria tua yang kaya raya, atau seorang menteri dengan perut buncitnya. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran orang-orang penting yang biasa ia lihat di televisi. Namun, yang ia lihat selanjutnya membuatnya semakin bingung dan kecewa. Yang melangkah keluar dari mobil itu bukanlah seorang pria. Yang keluar dari mobil Rolls-Royce itu adalah seorang wanita parubaya, mungkin berusia akhir 60-an. Tapi usianya sama sekali tidak mengurangi aura kekuasaan yang menguar dari dirinya.
Ia mengenakan setelan blazer dan rok berwarna krem yang dijahit dengan sempurna, menampakkan postur tubuhnya yang masih tegap dan anggun. Rambutnya disanggul modern dengan rapi. Beberapa helai uban perak justru menambah wibawanya. Di lehernya melingkar kalung mutiara sederhana namun terlihat sangat mahal. Setiap gerakannya memancarkan keanggunan dan kepercayaan diri yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terbiasa berkuasa. Di belakangnya, turun seorang pria tua kurus yang wajahnya familiar bagi Anindita. Pria dengan suara tegas di telepon. Ia mengenakan setelan jas abu-abu dan membawa sebuah tablet di tangannya. Jelas sekali ia adalah seorang asisten atau orang kepercayaan. Ibu Ratna berdiri terpaku di tamannya. Ia bingung. Siapa wanita ini? Ia merasa pernah melihat wajahnya di suatu tempat. Mungkin di halaman sebuah majalah bisnis atau sosialita. Tapi ia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Nalurinya sebagai seorang yang gila status mengatakan bahwa wanita ini bukanlah orang sembarangan. Dengan sedikit ragu, Ibu Ratna memutuskan untuk mengambil inisiatif. Ia tidak mau kehilangan muka di depan para tetangganya yang masih menonton seperti sedang menyaksikan pertunjukan drama. Ia melangkahkan kakinya keluar dari gerbang, hendak menyapa rombongan itu dengan senyum termanisnya. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Selamat datang di komplek kami. Ada yang bisa saya bantu? Sapanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Namun, sapaannya seolah tertiup angin. Wanita anggun itu dan asistennya sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Mereka bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Seolah-olah Ibu Ratna adalah patung taman yang tidak terlihat. Mereka berjalan melewatinya begitu saja. Tatapan mata mereka lurus ke depan, fokus mencari sesuatu, atau seseorang. Wajah Ibu Ratna memerah. Ia merasa seperti baru saja ditampar di depan umum. Harga dirinya yang setinggi langit seolah runtuh menjadi serpihan. Ia berdiri kaku di pinggir jalan. Sapaannya menggantung canggung di udara. Para tetangga mulai berbisik lebih kencang. Beberapa bahkan menutup mulut menahan tawa. Saat itulah, salah satu pengawal berjas hitam yang berdiri di dekat taman berbicara ke alat komunikasi di pergelangan tangannya. Suaranya pelan namun jelas terdengar di keheningan pagi itu. Target visual. Nona muda ditemukan. Semua mata, termasuk mata Ibu Ratna, mengikuti arah pandang pengawal itu. Di sana, berdiri dengan ragu-ragu di samping bilik telepon umum yang usang, adalah sesosok perempuan yang sangat ia kenal. Perempuan dengan daster kusam yang sama seperti yang ia kenakan semalam. Perempuan dengan perut buncit yang ia caci maki. Perempuan yang ia usir seperti sampah dari rumahnya. Anindita. Jantung Ibu Ratna seolah berhenti berdetak sesaat. Apa-apaan ini? Kenapa mereka semua mencari Anindita? Apa yang sudah dilakukan perempuan itu? Apakah ia mengadu pada seseorang? Tapi pada siapa? Ia kan tidak punya siapa-siapa. Semua kebingungannya terjawab pada detik berikutnya. Saat wanita anggun itu melihat Anindita, seluruh sikap dingin dan kakunya lenyap seketika. Wajahnya yang tadinya tegas berubah menjadi lembut, dipenuhi oleh emosi yang meluap-luap. Matanya berkaca-kaca. Anindita. Bisiknya. Suaranya bergetar. Ia berjalan cepat, nyaris berlari, ke arah Anindita. Ia tidak peduli sepatunya yang mahal menginjak becekan sisa hujan semalam. Ia hanya peduli pada satu hal, gadis hamil yang berdiri ketakutan di hadapannya. Anindita sendiri tampak sama terkejutnya. Ia menatap wanita asing yang berlari ke arahnya. Tidak tahu harus berbuat apa. Ia melangkah mundur selangkah. Sedikit takut. Wanita itu berhenti tepat di depan Anindita. Ia mengangkat tangannya yang gemetar. Menyentuh pipi Anindita dengan lembut. Cucuku, anakku sayang akhirnya. Nenek menemukanmu. Air mata akhirnya mengalir di pipi wanita itu. Ia menarik Anindita ke dalam pelukannya yang erat dan hangat. Sebuah pelukan yang penuh dengan kerinduan dan kelegaan. Anindita yang masih syok, hanya bisa diam dalam pelukan itu. Ia bisa mencium aroma parfum mahal yang lembut, dan merasakan kehangatan tulus yang sudah lama tidak ia rasakan. Ibu Ratna menyaksikan semua itu dengan mulut ternganga. Cucuku, nenek. Otaknya yang cerdas dalam urusan status dan silsilah keluarga mencoba memproses informasi itu.
Tidak mungkin. Ini pasti salah. Anindita adalah seorang yatim piatu dari desa. Itu yang ia tahu. Itu yang selalu ia jadikan bahan hinaan. Pria tua asisten itu kemudian mendekat. Ia membungkuk hormat pada Anindita. Nona muda Anindita, saya Tirtayasa. Saya yang menerima telepon Anda tadi pagi. Kami mohon maaf atas keterlambatan kami. Mari, Nona muda. Nyonya besar Lara Wijoyo sudah menunggu di mobil. Kita harus segera membawa Anda ke tempat yang lebih nyaman. Nama itu, Wijoyo. Nama itu seperti petir yang menyambar Ibu Ratna di siang bolong. Wijoyo, keluarga konglomerat legendaris yang menguasai berbagai lini bisnis di negara ini. Keluarga yang namanya selalu muncul di daftar orang terkaya. Keluarga yang ia dan teman-teman arisannya kagumi dan bicarakan dengan penuh hormat. Lara Wijoyo, sang matriark. Wanita besi yang sangat disegani di dunia bisnis. Wanita yang fotonya sering ia lihat di majalah. Sekarang ia ingat. Dan wanita itu baru saja memanggil Anindita cucunya. Seketika, seluruh darah seolah tersedot dari wajah Ibu Ratna. Kakinya terasa seperti jeli. Tidak mampu menopang berat badannya. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia mencengkeram tiang gerbangnya untuk menahan diri agar tidak jatuh. Pucat pasi. Ia baru menyadari kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Ia tidak hanya mengusir seorang menantu miskin. Ia telah mengusir, menghina, dan menyiksa pewaris tunggal dari salah satu keluarga paling berkuasa di negeri ini. Ia telah membuang sebuah tiket lotre pemenang miliaran rupiah ke tempat sampah. Saat Anindita dibimbing dengan lembut menuju mobil Rolls-Royce, salah satu pengawal mengambil tas kain butut milik Anindita yang tergeletak di bangku taman. Ia membawanya dengan hati-hati, seolah tas itu berisi perhiasan kerajaan. Sebelum masuk ke dalam mobil, Anindita berhenti sejenak. Ia menoleh, tatapannya menyapu ke sekeliling, ke para tetangga yang menatapnya dengan takjub, ke rumah tempat ia merasakan penderitaan selama 2 tahun terakhir. Lalu, matanya bertemu dengan mata Ibu Ratna. Di mata Anindita, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Hanya ada kekosongan dan kelelahan. Sebuah tatapan yang seolah berkata, semuanya sudah berakhir. Tatapan itu, entah kenapa, terasa jauh lebih menyakitkan bagi Ibu Ratna daripada tatapan penuh amarah sekalipun. Pintu mobil tertutup dengan bunyi lembut. Iring-iringan 10 mobil mewah itu kemudian berbalik arah, dan pergi dengan senyap, meninggalkan jalanan komplek yang kembali hening. Tapi keheningan itu terasa memekakan telinga bagi Ibu Ratna. Ia masih berdiri mematung, sementara bisikan para tetangganya mulai terdengar seperti ribuan lebah yang mendengung di kepalanya. Ternyata menantunya orang kaya raya. Kasihan, diusir mertuanya sendiri. Habislah riwayat Bu Ratna. Ia tidak mendengar lagi. Yang ia dengar hanyalah suara pintu yang ia banting semalam. Suara makiannya sendiri. Suara tangisan Anindita. Semuanya terngiang-ngiang di kepalanya. Ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sebuah kesalahan yang ia tahu, tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Fajar pagi itu memang terasa berbeda. Fajar itu adalah awal dari kehidupan baru bagi Anindita, dan awal dari kehancuran bagi dirinya. Perjalanan di dalam mobil Rolls-Royce itu terasa seperti mimpi. Anindita duduk di atas jok kulit yang begitu empuk hingga tubuhnya serasa tenggelam. Keheningan di dalam kabin begitu total. Suara bising dunia luar seolah lenyap ditelan oleh kemewahan. Ia melirik keluar jendela, melihat jalanan kota yang ramai berlalu begitu cepat. Namun ia merasa terpisah dari semua itu, seolah berada di dalam sebuah kapsul waktu yang membawanya ke dimensi lain. Di sampingnya, wanita anggun yang mengaku sebagai neneknya, Lara Wijoyo, tidak banyak bicara. Ia sepertinya mengerti bahwa Anindita sedang dalam keadaan syok. Ia hanya sesekali menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan kehangatan, kesedihan, dan kelegaan yang bercampur aduk. Ia menyodorkan sebotol air mineral dingin kepada Anindita. "Minumlah, sayang. Kamu pasti haus," katanya lembut. Anindita menerima botol itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia meneguk airnya, merasakan dinginnya membasahi tenggorokannya yang kering.
Ia mencengkeram tas kainnya yang kusam di pangkuannya. Satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan kehidupannya yang lama. Rasanya begitu kontras. Begitu tidak pada tempatnya di tengah semua kemewahan ini. Ia merasa seperti sebutir debu yang tak sengaja mendarat di atas sehelai sutra. Tak lama kemudian, mobil melambat dan berbelok memasuki sebuah gerbang raksasa berwarna hitam dan emas. Gerbang itu terbuka secara otomatis tanpa suara, menampakkan sebuah jalan pribadi yang panjang dan berkelok, diapit oleh taman-taman yang tertata begitu indah laksana taman di negeri dongeng. Ada air mancur, patung-patung marmer, dan beraneka ragam bunga yang warnanya cerah. Anindita menahan napas. Ini bukan rumah, ini adalah istana. Di ujung jalan itu, berdirilah sebuah bangunan megah bergaya klasik Eropa, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela besar. Mobil berhenti tepat di depan lobi utama, di mana belasan pelayan berseragam sudah berbaris rapi untuk menyambut kedatangan mereka. Saat Anindita turun dari mobil, dibantu oleh Pak Tirtayasa, para pelayan itu serempak membungkukkan badan dengan hormat. Selamat datang kembali, Nyonya Besar. Selamat datang di kediaman Wijoyo, Nona muda Anindita, kata seorang kepala pelayan dengan suara tenang. Anindita hanya bisa menunduk, merasa canggung dan malu dengan penampilannya. Daster lusuh, wajah pucat tanpa riasan, dan sandal jepit tipis. Ia merasa semua mata tertuju padanya, menilainya. Namun, ia salah. Tidak ada tatapan merendahkan atau menghakimi. Yang ia lihat hanyalah tatapan hormat dan sedikit rasa ingin tahu. Siapkan kamar mawar untuk cucuku. Panggil dokter pribadi keluarga untuk segera memeriksanya. Pastikan ia mendapatkan semua yang ia butuhkan. Perintah Ibu Lara dengan nada tegas namun tidak galak. Para pelayan itu segera bergerak cepat melaksanakan perintah. Anindita digiring masuk ke dalam rumah. Interiornya bahkan lebih menakjubkan daripada eksteriornya. Lantai marmer mengkilap. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, dan lukisan-lukisan karya maestro terpajang di dinding. Semua ini terasa begitu jauh. Begitu tidak nyata dari kehidupannya yang selama ini ia jalani di sebuah kamar sempit di rumah mertuanya. Ia dibawa ke sebuah kamar yang ternyata lebih besar dari seluruh ruang tamu di rumah Ibu Ratna. Kamar itu memiliki tempat tidur berukuran raja dengan spray sutra, area duduk dengan sofa beludru yang nyaman, dan sebuah pintu kaca besar yang menuju ke balkon pribadi dengan pemandangan taman bunga mawar yang luas. Kamar mandinya bahkan dilengkapi dengan bathtub dan shower terpisah. Semua terbuat dari pualam. Seorang pelayan wanita parubaya yang ramah membantunya menyiapkan air hangat untuk mandi dan meletakkan satu set pakaian baru yang nyaman di atas tempat tidur. Silakan beristirahat, Nona muda. Jika butuh sesuatu, Nona muda tinggal menekan tombol ini, katanya sambil menunjuk sebuah bel kecil di samping tempat tidur. Anindita masuk ke kamar mandi, mengunci pintunya, lalu menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia melihat seorang wanita yang tampak asing. Wajahnya kuyu, matanya bengkak, dan rambutnya berantakan. Ia menyalakan shower, dan membiarkan air hangat membasahi tubuhnya, seolah mencoba membersihkan bukan hanya kotoran fisik, tetapi juga semua luka dan kepedihan yang menempel di jiwanya. Ia menangis dalam diam di bawah guyuran air, sebuah tangisan pelepasan. Setelah berganti pakaian dengan gaun katun longgar yang lembut dan nyaman, seorang dokter wanita datang memeriksanya dengan sangat teliti. Ia memeriksa tekanan darahnya, mendengarkan detak jantung bayinya, dan melakukan USG portable. Kandungan Nona muda sehat, detak jantungnya kuat. Hanya saja, Nona muda sepertinya mengalami stres berat dan dehidrasi. Nona muda harus banyak beristirahat dan makan makanan yang bergizi, kata dokter itu dengan senyum menenangkan. Mendengar bayinya baik-baik saja adalah satu-satunya hal yang terasa nyata dan membahagiakan bagi Anindita saat itu. Semua kemewahan ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kesehatan buah hatinya. Setelah dokter pergi dan ia menyantap semangkuk bubur ayam hangat yang lezat, Ibu Lara masuk ke kamarnya. Ia duduk di kursi di samping tempat tidur Anindita, menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Bagaimana perasaanmu sekarang, sayang?" tanyanya lembut. "Sudah lebih baik, Nek," jawab Anindita pelan. Kata "Nek" terasa aneh di lidahnya,
tapi juga terasa benar. Ibu Lara tersenyum. Aku tahu kamu pasti punya banyak sekali pertanyaan. Aku akan menceritakan semuanya. Ia meraih tangan Anindita, menggenggamnya dengan hangat. Ibumu, Anjani, adalah putri tunggal nenek dan kakekmu. Ia adalah cahaya dalam hidup kami. Ia gadis yang cerdas, bersemangat, dan sedikit keras kepala. Ibu Lara memulai ceritanya, matanya menerawang ke masa lalu. Kami sangat menyayanginya. Mungkin terlalu menyayanginya. Kami ingin memberikannya yang terbaik, termasuk jodoh yang terbaik menurut kami. Kami menjodohkannya dengan putra seorang rekan bisnis kami, dari keluarga yang sepadan. Kami pikir, itu akan menjamin kebahagiaannya. Tapi kami salah. Ibumu sudah jatuh cinta pada pria lain. Seorang pria sederhana namun berhati mulia, yang ia temui saat melakukan kegiatan sosial di sebuah desa. Pria itu adalah ayahmu. Namanya Bagus, seorang seniman yang berbakat. Anindita mendengarkan dengan saksama. Setiap kata terasa seperti kepingan puzzle yang mulai menemukan tempatnya. Kami menentang hubungan mereka. Bukan karena kami membenci ayahmu, tapi karena kami takut. Kami takut Anjani akan hidup susah. Kami takut ia tidak akan terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Ego dan kekhawatiran kami sebagai orang tua membutakan kami. Semakin kami larang, semakin kuat cinta mereka. Hingga suatu malam, suara Ibu Lara bergetar. Anjani pergi dari rumah. Ia meninggalkan sepucuk surat, mengatakan bahwa ia memilih cinta daripada harta. Ia meminta kami untuk tidak mencarinya. Ia ingin hidup tenang bersama pria yang ia cintai. Itu adalah hari terburuk dalam hidup kami. Air mata mengalir di pipi wanita tua itu. Anindita meremas tangannya, mencoba memberinya kekuatan. Beberapa tahun kemudian, penyesalan menggerogoti kami. Kami sadar bahwa kebahagiaan anak kami jauh lebih penting daripada segalanya. Kami mulai mencarinya. Kami menyewa detektif swasta terbaik, menyebar orang ke seluruh pelosok negeri. Tapi ibumu sangat pandai menyembunyikan jejaknya. Ia dan ayahmu hidup berpindah-pindah, menggunakan nama yang berbeda. Kami hanya ingin meminta maaf dan memeluknya kembali, tapi kami tidak pernah berhasil. Sampai beberapa bulan yang lalu, salah satu informan kami akhirnya menemukan jejak mereka, tapi terlambat. Kami menemukan makam mereka. Mereka meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Ibu Lara terisak pelan. Hatiku hancur. Anindita. Kami kehilangan putri kami selamanya tanpa sempat meminta maaf. Tapi di saat yang sama, kami mengetahui satu hal. Kami mengetahui tentangmu. Kami tahu Anjani memiliki seorang putri. Sejak saat itu, seluruh fokus kami adalah menemukanmu. Bros itu, bros dengan ukiran W, adalah lambang keluarga Wijoyo. Nomor telepon itu adalah nomor pribadi Tirtayasa, asisten kepercayaan kakekmu. Kami memberikannya pada sahabat terdekat ibumu bertahun-tahun yang lalu, dengan harapan jika suatu saat ibumu butuh pertolongan, ia akan menghubunginya. Kami tidak pernah menyangka, bertahun-tahun kemudian, kamulah yang akan menelepon. Cerita itu selesai. Keheningan menyelimuti ruangan. Anindita kini mengerti segalanya. Ia bukan sekadar Anindita si yatim piatu. Ia adalah Anindita Wijoyo, cucu dari keluarga terpandang ini. Darah mereka mengalir di nadinya. Ibu Lara menghapus air matanya. Kami sudah gagal menjaga ibumu, Anindita. Kami tidak akan gagal menjagamu dan cicit kami. Ini adalah rumahmu sekarang. Kamu aman di sini. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Ibu Lara kemudian berdiri, dan mengambil sebuah bingkai foto perak dari atas meja. Ia memberikannya pada Anindita. Di dalam bingkai itu, ada foto seorang gadis muda yang cantik dengan senyum yang begitu mirip dengan senyum Anindita. Ia memiliki mata yang sama, mata yang memancarkan kebaikan. Ini ibumu, Anjani, bisik Ibu Lara. Anindita menyentuh kaca dingin bingkai itu. Jarinya mengelus wajah ibunya yang belum pernah ia lihat sejelas ini. Air matanya jatuh, menetes di atas kaca. Ia menangis, bukan karena sedih,
Tapi karena sebuah perasaan aneh yang membuncah di dadanya. Perasaan telah ditemukan. Perasaan telah pulang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh. Ia tahu siapa dirinya, dan dari mana ia berasal. Kebenaran itu, meskipun pahit di beberapa bagian, terasa seperti balsam yang menenangkan jiwanya yang terluka. Di rumah keluarga Danu, suasana terasa seperti di medan perang setelah pertempuran usai. Kehancuran ada di mana-mana, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk keheningan yang mematikan dan tatapan mata yang saling menyalahkan. Iring-iringan mobil mewah itu sudah lama pergi, tapi bayangannya seolah masih melekat di jalanan, menjadi tontonan dan bahan gosip terpanas bagi seluruh tetangga. Ibu Ratna terduduk lemas di sofanya. Sofanya yang tadi pagi terasa seperti singgasana, kini terasa seperti kursi pesakitan. Wajahnya yang pucat pasi belum kembali normal. Ia terus-menerus menggumamkan nama Wijoyo, berulang kali seperti sebuah mantera yang gagal. Pikirannya kacau, mencoba mencerna kenyataan yang begitu brutal menghantamnya. Pak Danu, suaminya, berdiri di hadapannya. Untuk pertama kalinya selama puluhan tahun pernikahan mereka, ia menatap istrinya dengan amarah yang tidak disembunyikan. Pria pendiam itu akhirnya meledak. "Apa yang sudah kamu lakukan, Ratna?" Suaranya rendah namun bergetar menahan murka. "Selama ini aku diam. Aku biarkan kamu mengatur rumah ini sesukamu. Aku biarkan kamu merendahkan Anindita karena aku pikir itu hanya masalah kecil antara mertua dan menantu. Tapi ini bukan lagi masalah kecil." Ia menghela napas kasar. "Kamu tahu siapa itu Wijoyo? Setengah dari proyek besar di perusahaanku ada hubungannya dengan mereka. Mereka bisa menghancurkan bisnis yang sudah aku bangun puluhan tahun hanya dengan satu jentikan jari. Dan kamu mengusir cucu tunggal mereka dari rumah ini seperti seekor anjing." Ibu Ratna tersentak. Ia tidak pernah memikirkan dampaknya sejauh itu. Dunianya yang sempit hanya berputar pada status sosial dan gengsi di lingkungan perumahan. Ia tidak pernah mengerti skala permainan di dunia bisnis suaminya. Aku tidak tahu, Mas." Cicitnya. Suaranya terdengar menyedihkan. "Tentu saja kamu tidak tahu. Karena yang ada di kepalamu hanya arisan, perhiasan, dan bagaimana caranya pamer pada teman-temanmu," bentak Pak Danu. "Kamu sudah menghancurkan reputasi keluarga kita, Ratna. Di depan semua tetangga. Kita sudah menjadi bahan tertawaan." Bayu, yang sejak tadi hanya berdiri diam di sudut ruangan seperti patung, akhirnya bergerak. Ia berjalan melewati kedua orang tuanya, menuju pintu depan. "Kamu mau kemana, Bayu?" tanya Ibu Ratna dengan panik. "Mencari Anna," jawab Bayu singkat, tanpa menoleh. Ibu Ratna segera bangkit. Sebuah ide gila yang didorong oleh kepanikan dan keserakahan tiba-tiba muncul di kepalanya. Ini belum berakhir. Ia masih bisa memperbaikinya. "Tunggu, ibu ikut denganmu." "Untuk apa?" tanya Bayu dingin. "Tentu saja untuk meminta maaf. Kita harus menemui Anindita. Kita harus menjelaskan semuanya. Kita bilang kita menyesal. Dia gadis yang baik, dia pasti mau memaafkan kita," kata Ibu Ratna dengan cepat, seolah sedang menyusun strategi perang. Bayu menatap ibunya dengan tatapan nanar. Ibu tidak menyesal karena sudah menyiksanya. Ibu menyesal karena tahu dia adalah seorang Wijoyo. Itu saja, kan? Kata-kata Bayu menusuk tepat di ulu hati Ibu Ratna. Tapi ia tidak punya waktu untuk merasa tersinggung. Ia harus bergerak cepat. Itu tidak penting sekarang. Yang penting kita harus menemuinya. "Bayu, ini juga demi anakmu, cucuku. Kita tidak bisa kehilangan mereka." Ia meraih kunci mobil dan menarik tangan putranya. "Ayo, cepat. Tunjukkan di mana kediaman utama keluarga Wijoyo. Suamimu pasti tahu alamatnya." Desaknya pada Pak Danu. Pak Danu hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kelakuan istrinya. Tapi ia tahu berdebat sekarang tidak ada gunanya. Ia menyebutkan sebuah alamat di kawasan paling elit di kota itu. Sebuah alamat yang bahkan ia sendiri hanya berani melewatinya dari jauh. Perjalanan menuju kediaman Wijoyo terasa sangat menegangkan.
Ibu Ratna terus-menerus memberi instruksi pada Bayu. Nanti kamu yang bicara duluan, Bayu. Katakan kamu sangat mencintainya. Katakan kamu tidak bisa hidup tanpanya. Menangislah kalau perlu. Lalu ibu akan bersujud di kakinya, meminta ampun. Kita harus bisa membuatnya luluh. Bayu tidak menjawab. Ia hanya mencengkeram setir mobil dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Ia merasa mual mendengar rencana ibunya. Ia merasa jijik pada ibunya, dan lebih jijik lagi pada dirinya sendiri. Ia pergi mencari Anindita bukan untuk merebut kembali kekayaan Wijoyo. Ia hanya ingin melihatnya sekali lagi, memastikan ia baik-baik saja, dan mungkin, jika ada keajaiban, meminta maaf dengan tulus. Akhirnya, mereka sampai di depan sebuah gerbang hitam raksasa yang menjulang tinggi, dengan ukiran huruf W berwarna emas di puncaknya. Gerbang itu tampak seperti gerbang benteng yang tak bisa ditembus. Beberapa penjaga keamanan berbadan tegap berdiri di pos jaga, menatap mobil mereka dengan tatapan tajam. Bayu menghentikan mobilnya. Nyalinya menciut melihat kemegahan dan penjagaan yang begitu ketat. Tapi Ibu Ratna, didorong oleh ambisinya, segera turun dari mobil. Ia berjalan dengan langkah yang dibuat seyakin mungkin ke arah pos jaga. Permisi, Pak. Saya Ratna, ibu mertua dari Anindita. Saya dan putra saya, Bayu, suaminya, ingin bertemu dengan Anindita. Penjaga keamanan itu menatapnya dari atas ke bawah. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mohon tunggu sebentar, Bu. Ia berbicara melalui interkom. Beberapa saat kemudian, ia kembali menatap Ibu Ratna. Mohon maaf, Bu. Tidak ada jadwal kunjungan untuk Anda hari ini. Jadwal kunjungan? Kami ini keluarganya. Kami tidak perlu jadwal. Seru Ibu Ratna. Arogansinya yang lama mulai muncul kembali. Peraturan di sini. Semua tamu harus membuat janji terlebih dahulu. Jawab penjaga itu dengan tenang. Kalau begitu, tolong sampaikan pada Anindita. Bilang Bayu, suaminya, ada di sini. Dia pasti mau bertemu kami. Desak Ibu Ratna. Suaranya mulai meninggi. Penjaga itu kembali berbicara di interkom. Kali ini, jawaban dari dalam terdengar melalui pengeras suara kecil. Suaranya dingin dan jelas. Cukup keras untuk didengar oleh Bayu yang masih di dalam mobil. Pihak keamanan kediaman Wijoyo memberitahukan bahwa tidak ada tamu dengan nama tersebut. Nona muda Anindita sedang beristirahat dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Penolakan itu begitu telak, begitu final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ibu Ratna tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia, yang terbiasa dihormati, kini ditolak mentah-mentah di depan sebuah gerbang. Ia kehilangan kendali. Buka pintunya. Saya bilang buka. Saya ini mertuanya. Saya berhak bertemu dengannya. Anindita. Anindita. Ini ibu. Keluar. Nak. Ia mulai berteriak-teriak sambil menggedor-gedor gerbang besi yang kokoh itu. Penjaga keamanan yang lain keluar dari pos, berdiri menghalanginya dengan sikap siaga. Ibu, mohon jangan membuat keributan. Jika tidak, kami terpaksa akan mengambil tindakan tegas. Bayu tidak tahan lagi melihat pemandangan memalukan itu. Ia keluar dari mobil, menarik lengan ibunya dengan paksa. Sudah cukup, Bu. Ayo kita pulang. Suaranya terdengar datar dan kosong. Tidak ada lagi perlawanan di dalam dirinya. Yang ada hanyalah penerimaan akan kenyataan. Mereka telah ditolak. Pintu itu, seperti pintu rumahnya semalam, telah tertutup rapat untuk mereka. Tidak mau. Ibu tidak mau pulang sebelum bertemu Anindita. Raung Ibu Ratna, mencoba melepaskan cengkeraman Bayu. Dia tidak mau bertemu kita. Bu, apa ibu tidak dengar? Kata Bayu, kita sudah kehilangannya. Ibu Ratna akhirnya berhenti meronta. Ia menatap gerbang yang megah itu dengan tatapan putus asa. Wanita yang tadinya begitu angkuh dan berkuasa di rumahnya sendiri, kini hanyalah sesosok figur menyedihkan yang berteriak-teriak di depan pintu orang lain, memohon untuk diizinkan masuk. Penyesalannya kini berdiri menjulang di hadapannya, setinggi dan sekokoh gerbang besi keluarga Wijoyo. Dan ia tahu,
Ia tidak akan pernah bisa melewatinya. Hari-hari berlalu bagaikan aliran sungai yang tenang bagi Anindita. Setelah badai dahsyat yang hampir menenggelamkannya, ia akhirnya menemukan sebuah teluk yang damai. Kehidupan di kediaman Wijoyo adalah kebalikan dari semua yang pernah ia alami. Ia tidak lagi bangun karena suara bentakan, melainkan karena cahaya matahari pagi yang menyelinap lembut melalui tirai jendelanya. Ia tidak lagi makan dengan tergesa-gesa sambil menahan sesak di dada, melainkan menikmati hidangan lezat dan bergizi yang disiapkan khusus untuknya, ditemani obrolan hangat neneknya. Tubuhnya yang dulu terasa lelah dan sakit, kini mulai pulih. Pipinya yang tirus kembali berisi, dan ada binar sehat di matanya. Setiap hari, ia berjalan-jalan santai di taman, menghirup aroma bunga mawar yang semerbak, merasakan belayan angin di wajahnya. Ia banyak membaca buku, terutama tentang merawat bayi, mempersiapkan dirinya untuk peran baru yang akan segera ia jalani. Ia adalah kepompong yang sedang bermetamorfosis, melepaskan kulit lamanya yang penuh luka untuk menjadi kupu-kupu yang baru. Ibu Lara adalah sosok yang luar biasa. Ia tidak pernah memaksa Anindita untuk bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Ia memberinya ruang dan waktu untuk menyembuhkan diri. Mereka lebih banyak berbicara tentang masa depan, tentang bayi yang akan lahir, tentang rencana-rencana indah yang akan mereka lakukan bersama. Neneknya sedang merancang kamar bayi yang paling indah, sementara Pak Tirtayasa sudah mulai menyiapkan dana perwalian dan investasi atas nama cicitnya yang bahkan belum lahir. Cinta dan perhatian yang ia terima begitu melimpah, kadang membuatnya terharu hingga menangis dalam diam. Suatu sore, saat ia dan neneknya sedang minum teh di teras belakang yang menghadap ke kolam ikan koi, Pak Tirtayasa datang menghampiri mereka. Ia membungkuk hormat. "Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Nyonya Besar dan Nona Muda," katanya dengan suara tenang. "Saya hanya ingin melaporkan bahwa beberapa hari yang lalu, Tuan Bayu dan ibunya, Nyonya Ratna, datang ke gerbang depan." Anindita yang sedang mengelus perutnya, seketika menghentikan gerakannya. Tubuhnya sedikit menegang. Nama-nama itu, meskipun sudah coba ia kubur dalam-dalam, masih memiliki kekuatan untuk mengirimkan getaran dingin ke tulang punggungnya. Ibu Lara menatap cucunya dengan sorot mata khawatir, lalu beralih ke asistennya. "Lalu, apa yang terjadi, Tirta?" Sesuai instruksi untuk tidak mengizinkan tamu yang tidak terjadwal mengganggu Nona Muda, petugas keamanan menolak mereka masuk. Nyonya Ratna sempat membuat keributan, namun putranya berhasil membawanya pergi. Lapor Pak Tirtayasa secara singkat dan faktual. Setelah Pak Tirtayasa permisi pergi, keheningan menyelimuti mereka. Anindita menatap kosong ke arah ikan-ikan koi yang berenang dengan riang di kolam. Pikirannya berkecamuk. Jadi, mereka datang mencarinya. Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka datang untuk meminta maaf? Atau mereka datang karena sekarang tahu siapa dirinya? Sebagian dari dirinya merasa puas. Bagus. Rasakan bagaimana rasanya ditolak. Rasakan bagaimana rasanya berdiri di luar pintu yang tertutup rapat. Ia ingat betul dinginnya lantai teras, hinanya tatapan mata para tetangga, dan sunyinya malam saat ia berjalan sendirian tanpa tujuan. Sebuah bagian dari dirinya yang terluka menginginkan mereka merasakan penderitaan yang sama. Ia ingin mereka menyesal, bukan hanya karena kehilangan koneksi dengan keluarga Wijoyo, tapi menyesal atas setiap air mata yang membuatnya jatuh. Namun, ada bagian lain dari dirinya yang merasakan hal yang berbeda. Saat mendengar nama Bayu, hatinya masih sedikit berdesir. Ia benci mengakuinya, tapi sisa-sisa cinta untuk pria itu masih ada, terkubur di bawah lapisan tebal kekecewaan dan rasa sakit. Ia teringat pada Bayu yang dulu, pria lembut yang menyeka air matanya saat ia merindukan orang tuanya, pria yang selalu memuji masakannya meskipun rasanya biasa saja, pria yang memeluknya erat di malam hari dan berjanji akan selalu menjaganya. Janji yang ternyata kosong. Ia memejamkan mata, mencoba menimbang-nimbang perasaannya. Ia marah pada Bayu, sangat marah, tapi kebencian total, ia tidak bisa merasakannya. Yang ia rasakan adalah kekecewaan yang mendalam, seperti melihat sebuah patung indah yang ia kagumi ternyata terbuat dari tanah liat yang rapuh. Lalu, ia merasakan tendangan kuat dari dalam perutnya. Anaknya bergerak aktif,
seolah ikut merasakan gejolak batin ibunya. Seketika, pikirannya menjadi jernih. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya dan Bayu. Ini tentang anaknya. Bayi ini, darah dagingnya, juga darah daging Bayu. Apakah anaknya berhak mengenal ayahnya? Apakah ia tega memisahkan seorang anak dari ayahnya? Seperti neneknya dulu yang terpisah dari ibunya karena ego orang tua? Tapi di sisi lain, apakah ia ingin anaknya memiliki ayah yang lemah dan tidak bisa melindunginya? Apakah ia ingin anaknya berada di dekat seorang nenek yang mulutnya setajam silet dan hatinya sedingin es? Ia tidak mau anaknya merasakan sejumput pun rasa sakit yang pernah ia rasakan. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Sebuah pilihan yang hanya bisa dibuat oleh seorang ibu. Apa yang sedang kamu pikirkan, sayang? Suara lembut Ibu Lara membuyarkan lamunannya. Anindita menatap neneknya. Aku bingung, Nek. Sebagian diriku ingin mereka merasakan sakit yang kurasakan. Tapi sebagian lagi, entahlah. Bayu adalah ayah dari anak ini. Ibu Lara tersenyum penuh kearifan. Ia meraih tangan cucunya. Dulu, nenek juga pernah berada di posisimu, meskipun dalam situasi yang berbeda. Nenek membiarkan amarah dan gengsi menguasai hati nenek. Nenek pikir, dengan bersikap keras pada ibumu, nenek sedang melindunginya. Nyatanya, nenek hanya mendorongnya semakin jauh. Nenek kehilangan putri nenek karena keegoisan nenek sendiri. Nenek butuh puluhan tahun untuk bisa memaafkan diri nenek sendiri. Ia menatap Anindita lekat-lekat. Nenek tidak akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Itu adalah keputusanmu sepenuhnya. Jangan biarkan amarah meracuni hatimu seperti nenek dulu, sayang. Tapi jangan juga biarkan kebaikan hatimu membuatmu buta dan mudah dimanfaatkan lagi. Apapun keputusanmu, lanjutnya dengan tegas. Meskipun kamu memutuskan untuk tidak pernah mau melihat wajah mereka lagi seumur hidupmu, atau kamu memutuskan untuk memberi mereka kesempatan kedua, kami, keluarga Wijoyo, akan berdiri di belakangmu. Kami akan mendukungmu tanpa syarat. Kekuatan itu ada di tanganmu sekarang. Gunakan dengan bijak. Kata-kata neneknya terasa seperti angin sejuk yang menenangkan hatinya yang gelisah. Ia benar. Kekuatan itu ada di tangannya. Ia bukan lagi Anindita yang lemah dan penurut. Ia tidak perlu takut lagi. Ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia merenung selama beberapa hari berikutnya. Ia menimbang semua kemungkinan. Jika ia menutup pintu selamanya, mungkin ia akan merasa aman, tapi mungkin juga akan ada lubang kekosongan di hati anaknya kelak. Jika ia membuka pintu, ada risiko ia akan terluka lagi, tapi ada juga kemungkinan penebusan dan keutuhan sebuah keluarga, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Akhirnya, ia sampai pada sebuah keputusan. Keputusan yang tidak lahir dari kelemahan atau rasa kasihan, melainkan dari kekuatan dan kedewasaan barunya sebagai seorang calon ibu. Ia ingin memberikan kesempatan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri mendapatkan penutupan, dan untuk anaknya mendapatkan kejelasan. Sore itu, ia memanggil Pak Tirtayasa. Ia berdiri tegak di dekat jendela, menatap matahari yang akan terbenam. Posturnya tidak lagi membungkuk, melainkan tegap dan penuh percaya diri. Pak Tirta, katanya dengan suara yang tenang dan jelas. Iya, Nona muda. Tolong hubungi Bayu. Katakan padanya saya bersedia menemuinya. Pak Tirtayasa mengangguk. Baik, Nona muda. Kapan dan di mana? Anindita terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas. Besok lusa, di paviliun taman belakang. Dan sampaikan syaratnya. Saya akan menemuinya. Tapi hanya dia, sendirian. Hari pertemuan itu tiba. Anindita memilih paviliun kaca di tengah taman sebagai lokasi. Sebuah tempat yang indah, terbuka, namun tetap berada di dalam wilayah kekuasaannya. Ia ingin berada di tempat yang netral, tidak di dalam rumah yang terasa terlalu intim, tapi juga tidak di luar gerbang yang terasa seperti medan perang. Ia mengenakan gaun hamil sederhana berwarna biru langit yang membuatnya tampak cerah dan tenang. Ia tidak memakai perhiasan apapun selain bros peninggalan ibunya yang kini tersemat rapi di dadanya. Rambutnya ia biarkan tergerai,
dan wajahnya hanya dipoles riasan tipis. Ia tidak ingin terlihat mengintimidasi dengan kekayaan barunya. Ia hanya ingin terlihat sebagai dirinya sendiri, Anindita, seorang wanita yang sedang menanti kelahiran anaknya. Saat ia duduk di salah satu kursi rotan di dalam paviliun, ia merasa tenang. Rasa gugup yang ia rasakan semalam sudah hilang, digantikan oleh keyakinan bahwa ia melakukan hal yang benar. Tepat pada waktu yang ditentukan, ia melihat Bayu berjalan sendirian di jalan setapak taman, diantar oleh seorang staf dari kejauhan. Penampilan Bayu sangat berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Pria itu tampak lebih kurus, wajahnya kuyu, dan matanya yang dulu selalu berbinar kini tampak redup, dipenuhi oleh beban penyesalan. Ia mengenakan kemeja sederhana yang sedikit kusut. Di hadapan kemegahan Taman Wijoyo, ia tampak begitu kecil dan tersesat. Bayu berhenti di ambang pintu paviliun, ragu-ragu untuk melangkah masuk. Ia menatap Anindita, wanita yang sama yang ia cintai, namun kini terasa begitu berbeda. Ada aura kekuatan dan ketenangan di sekelilingnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Masuklah, Bayu," kata Anindita lembut. Suaranya memecah keheningan. Bayu melangkah masuk dan berdiri canggung di hadapan Anindita. Ia tidak berani menatap langsung ke mata istrinya. Pandangannya tertuju pada perut Anindita yang semakin besar. "Duduklah," kata Anindita lagi. Bayu duduk di kursi di seberangnya, menjaga jarak. Selama beberapa saat, hanya ada suara gemericik air dari kolam kecil di dekat paviliun. Anindita memutuskan untuk tidak memulai dengan tuduhan atau kemarahan. Ia hanya menunggu. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Bayu. Akhirnya, Bayu mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. "Anak aku." Suaranya tercekat. Ia menarik napas panjang, mencoba menguasai dirinya. "Aku minta maaf," katanya dengan suara bergetar. "Tidak ada kata lain yang bisa mewakili perasaanku. Aku minta maaf atas semuanya. Maaf karena aku lemah. Maaf karena aku tidak bisa melindungimu. Maaf karena aku membiarkanmu disakiti di bawah atap rumahku sendiri. Dan yang paling utama, maaf karena aku membiarkanmu pergi malam itu." Air mata mulai menetes di pipinya. "Aku adalah suami terburuk di dunia. Aku pengecut. Setiap malam, aku tidak bisa tidur, teringat wajahmu saat pintu itu tertutup. Aku gagal, Anna. Aku gagal sebagai suami, dan aku bahkan belum mulai, tapi aku sudah merasa gagal sebagai ayah." Ia tidak menyalahkan ibunya. Ia tidak membuat alasan apapun. Ia menumpahkan semua kesalahannya, mengakui setiap kelemahannya dengan kejujuran yang menyakitkan. "Aku tidak datang ke sini untuk meminta hartamu, atau meminta untuk kembali ke kehidupanmu. Aku tidak pantas mendapatkan semua itu. Aku hanya ingin melihatmu, memastikan kamu dan bayi kita baik-baik saja. Dan jika kamu memberiku kesempatan, aku hanya ingin meminta maaf secara langsung." Anindita mendengarkan setiap kata dengan seksama. Ia bisa melihat ketulusan di mata Bayu. Ini bukanlah akting yang direncanakan oleh ibunya. Ini adalah penyesalan sejati dari seorang pria yang hancur. Hatinya yang tadinya sekeras batu, mulai sedikit melunak. Setelah Bayu selesai bicara, Anindita akhirnya angkat bicara. Suaranya tetap tenang, namun penuh ketegasan. "Aku mendengar permintaan maafmu, Bayu. Dan mungkin, suatu saat nanti, aku bisa memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan." Ia menatap Bayu lekat-lekat. "Pria yang aku nikahi, pria yang berjanji akan selalu melindungiku. Aku anggap dia sudah mati di malam saat pintu itu ditutup. Jika kamu ingin ada di dalam kehidupanku dan kehidupan anak kita, kamu harus terlahir kembali sebagai pria yang baru. Aku akan memberimu kesempatan," lanjutnya, "bukan untuk menjadi suamiku lagi, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu pantas menjadi ayah dari anakku." Bayu menatapnya dengan secercah harapan. "Ini syaratku," kata Anindita. "Pertama, kamu harus mandiri. Keluar dari rumah orang tuamu. Cari tempat tinggalmu sendiri, cari pekerjaanmu sendiri, dan hidupi dirimu sendiri. Tanpa bantuan uang atau pengaruh dari ibumu,
dan juga tanpa bantuan dariku atau keluargaku. Aku ingin melihat kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Kedua, buktikan bahwa kamu bisa menjadi pria yang punya pendirian, yang bisa membuat keputusan sendiri tanpa harus takut pada siapapun, terutama ibumu. Itu adalah jalan yang harus kamu tempuh sendiri, tegas Anindita. Jika kamu berhasil, jika kamu bisa menunjukkan padaku bahwa kamu telah menjadi pria yang kuat dan bertanggung jawab, maka pintu untukmu bertemu dan menjadi bagian dari hidup anak kita akan selalu terbuka. Lalu ia beralih ke topik yang lebih sulit. Dan untuk ibumu, aku tidak bisa. Luka yang ia berikan terlalu dalam. Aku tidak mau ada racun di dekat anakku. Aku tidak akan melarangnya untuk bertemu cucunya suatu saat nanti. Tapi itu hanya akan terjadi jika ia benar-benar berubah dan tulus meminta maaf atas kekejamannya, bukan karena statusku sekarang. Dan keputusan kapan dan di mana pertemuan itu terjadi, sepenuhnya ada di tanganku. Bayu mendengarkan semua syarat itu tanpa menyela. Saat Anindita selesai, ia mengangguk dengan mantap. Aku mengerti, Anna. Aku terima semua syaratmu. Itu lebih dari yang pantas aku dapatkan. Terima kasih sudah memberiku sebuah jalan. Pertemuan itu berakhir. Bayu pamit dengan langkah yang terasa lebih ringan, seolah sebuah beban berat telah diangkat dan digantikan dengan sebuah tujuan yang jelas. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kamar rumah sakit yang mewah, Anindita melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Ia menamainya Anjani, seperti nama ibunya, sebuah penghormatan pada masa lalu sekaligus harapan untuk masa depan. Ia tidak sendirian. Di sampingnya ada neneknya, Ibu Lara, yang menangis haru melihat cicit pertamanya. Dan di sudut ruangan, berdiri Bayu. Ia datang dengan membawa sebuah boneka kecil. Penampilannya lebih segar. Ia memang tinggal di sebuah apartemen sederhana dan bekerja di sebuah perusahaan kecil, memulainya dari bawah. Ia mengunjungi Anindita setiap hari, membawakan buah atau sekadar menanyakan kabarnya, tidak pernah menuntut lebih. Ia sedang menempuh jalannya, membuktikan janjinya. Masa depan mereka sebagai pasangan masih menjadi sebuah halaman kosong. Tapi dasar dari sebuah hubungan yang baru, yang didasari oleh rasa hormat dan komitmen bersama untuk anak mereka, mulai terbentuk. Anindita menggendong putrinya, menatap wajah mungilnya yang damai. Ia kemudian memandang keluar jendela, ke arah matahari terbit yang melukis langit dengan warna-warna hangat. Lembaran lama hidupnya yang penuh air mata telah ia tutup rapat-rapat. Kini, di hadapannya terbentang lembaran baru yang masih putih bersih. Dan ia, bersama putrinya, siap untuk menulis sebuah cerita yang jauh lebih indah. Cerita tentang kekuatan, pengampunan, dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri.